Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Puji dan syukur senantiasa kehadirat Allah atas taufik dan hidayah Allah. Malam hari ini kita kembali bisa berhadir di dalam majelis kita ini. Mudah-mudahan senantiasa rahmat dan maghfirah untuk kita semuanya dari Allah. Amin. Allahumma amin. Salawat dan salam terus kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin jemaah sekalian yang dirahmati Allah. Diriwayatkan pada suatu hari Nabi Musa alaihissalam itu pernah beliau berjalan lalu sampai pada sebuah kampung. Yang mana kampung itu makmurnya sangat luar biasa. Di atas gunung tapi air mengalir, sehingga kehidupan masyarakat kampung pada saat itu sangat memuliakan para nabi-nabi Allah, sangat memuliakan orang-orang yang berilmu, sehingga diberi kampung itu dengan anugerah yang sangat luar biasa, kemakmuran yang tidak terkira. Maka Nabi Musa pun kemudian tinggal beberapa hari di kampung itu. Jadi Nabi Musa ini memang senang berjalan. Beliau pernah berjalan bertahun-tahun tanpa berhenti. Bahkan diriwayatkan pernah berlari 10 tahun tanpa berhenti. Berapa jauh itu? Karena kuatnya Nabi Musa ini sangat luar biasa, diberi kekuatan oleh Allah. Kalau kita sekarang berjalan aja kulir kalau tidak motor ya tidak motor. Kalau Nabi Musa berjalan berlari diriwayatkan sangat luar biasa. Memang diberi Allah kekuatan. Makanya kekuatan Nabi Musa itu bila sekali memukul orang mati itu orang. Sekali memukul orang mati. Dan satu-satunya Nabi yang pernah memukul malaikat Israel itu Nabi Musa. Nabi Musa. Karena Nabi Musa ini ketika datang Israel itu pandangannya tajam, sangat luar biasa. Maka Nabi Musa dalam hadis diriwayatkan ketika dipandang dengan seperti itu, dia tidak senang didatanginya, dipukul oleh malaikat Israel sampai ular mata bibir sebelah karena pukulan Nabi Musa. Akhirnya apa? Lapor kepada Allah. Ketika lapor kepada Allah, ya Rabb, aku mendatangi orang yang pada hendak mati dari Israel. Dan Allah sekarang kembali, hanya dikembalikan mata Nabi Israel, kemudian disuruh lagi untuk datang dan diberikan cara untuk mendekati Nabi Musa itu. Nabi Musa bertemu pada malaikat, pukulnya, tapi akhirnya mati juga, dapat oleh Israel. Nah ini Nabi Musa. Jadi sampai dalam suatu kampung yang sangat luar biasa, kemakmuran yang tidak terkira,
menghargai para ulama, menghargai para nabi-nabi Allah, menghormati sangat luar biasa dan mengerjakan salat yang tidak pernah mereka tinggalkan. Sehingga Nabi Musa ini senang. Akhirnya kemudian Nabi Musa lewat. Setelah lewat itu beberapa tahun kemudian Nabi Musa kembali melewati kampung itu. Ada sudah beberapa tahun Nabi Musa melewati kampung itu. Dan begitu kaget melihat apa, kampung itu tidak lagi seperti kampung ketika dia datang. Semua tumbuh-tumbuhan mengering. Sungai-sungai tidak ada lagi air. Sungainya tidak ada lagi airnya. Tidak ada lagi sumber air. Hancur dan masyarakatnya habis, dibinasakan. Sehingga Nabi Musa heran sangat luar biasa. Lalu diutuslah malaikat untuk menyampaikan, wahai Musa, kampung ini dibinasakan, telah dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena di kampung ini pada asalnya mereka itu orang yang taat, menghargai para nabi-nabi Allah, menghormati mereka kepada nabi-nabi Allah, orang-orang yang berilmu. Lalu pada suatu hari di kampung ini singgah seorang ahli maksiat yang kada pernah sembahyang, menginap di kampung itu. Lalu dia pergi ke sungai di kampung itu, kemudian membasuh mukanya, dan orang ini kada pernah sembahyang. Sehingga gara-gara itu maka dibinasakan kampung itu. Gara-gara singgah orang yang ada penyembahyang di kampung itu, membasuh muka saja di sungai. Gara-gara itu maka dibinasakan, kering air sungai, tumbuh-tumbuhan mengering. Itu di zaman Nabi Musa. Karena pada saat di zaman nabi-nabi terdahulu, ketika terjadi maksiat seperti langsung dibinasakan oleh Allah. Inilah kita untungnya umat Nabi Muhammad, umat baginda Rasulullah. Artinya umat baginda Rasul ini banyak berbuat dosa, banyak berbuat maksiat. Allah masih menunggu kita, diberi kita umur, diharap-harap masih untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bedanya, salah satu keuntungannya kita menjadi umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersyukur kita sebagai umat Rasulullah. Sesuai dengan hadis yang kemarin bahwa barang siapa yang salat 5 waktu, salat 5 waktu dia kerjakan, kemudian wasum musyahrakum, puasa dia pada bulan Ramadan, lalu dia keluarkan zakat ketika dia mampu, kemudian dia berhaji ketika dia sudah diberikan keleluasaan rezeki, mampu untuk berhaji, dia berhaji. Maka bila ini dilakukan, kata Rasulullah, masuklah mereka ke dalam surga bighairi hisab, dengan tanpa melewati perhitungan. Jadi mudah amalan supaya kita bisa masuk ke dalam surganya Allah tanpa hisab. Yang penting salat 5 waktu kita kerjakan, jangan ditinggal. Walaupun mungkin yang sunat-sunat tadi kita belum bisa maksimal, yang sunat kadang tergawe, kadang kada. Tapi yang wajibnya yang 5 waktu ini jangan ditinggal. Kemudian puasa Ramadan, berzakat kalau kita termasuk wajib zakat, dan berhaji kalau kita termasuk orang yang wajib haji, dengan menyempurnakan syahadat kita. Maka insya Allah itu amalan yang sangat mudah. Jadi ada report sebenarnya. Yang penting kalau berhaji mungkin itu hanya khusus untuk orang yang mampu. Zakat juga hanya khusus untuk orang yang mampu, artinya yang kaya, al-dunia. Sehingga ilmunya ini kita
sunat menuntutnya. Ilmu zakat, ilmu puasa, karena puasa ini masih beberapa bulan, ini masih sunat kita untuk menuntut ilmunya. Tapi kalau salat artinya wajib, tidak ada alasan. Biar orang sugih, orang miskin tetap wajib salat. Orang garib tetap wajib salat. Orang yang dalam perjalanan tetap wajib salat. Salat yang lima waktu. Nah, sehingga ilmunya wajib kita tuntut. Mulai kita balik. Apabila balik kemarin belum menuntut ilmunya tentang salat, karena ujar Rasulullah, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku salat. Kita pada awal melihat bagaimana Rasulullah salat melalui guru kita mengajarkan, guru kita dari gurunya, gurunya dari gurunya, gurunya dari gurunya sampai kepada sahabat Rasulullah yang melihat bagaimana baginda Rasulullah salat. Shallu kama ra'aitumuni usalli. Nah, kalau di zaman Nabi Musa seperti itu, artinya dia tidak sholat sehingga digabung sama umat orang kanan. Nah, umat baginda Rasulullah, barang siapa yang meninggalkan sholat, maka dia dalam keadaan dilaknat oleh Allah. Lalu dia punya tetangganya kalau sembahyang, hati kita mengaminakan, artinya hati kita senang aja. Orang yang tetangga kita itu orang sembahyang kadang-kadang, maka kita pun ikut dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau hati kita hanya senang aja, kita bisa tetangga. Maka sekarang ini kayaknya kalau meninggalkan sholat, kalau ya hampir orang meninggalkan sholat tidak merasa berdosa itu banyak. Karena sembahyang, karena tidak ada rasa keinginan untuk penyesalan kayaknya zamannya sekarang ini. Tapi mengaku Islam. Tapi kalau dibilang kafir marah. Tapi sembahyang tidak. Maka sembahyang ini ketika kita senang saja tetangga kita tidak mengerjakan sholat, senang hati kita biasa saja, maka kita termasuk yang dilaknat. Kalau tetangga kita dilaknat, sedangkan tetangga saja hati kita senang, maka kita ikut dilaknat. Apalagi kalau orang yang ada di dalam rumah kita tidak sholat, hati kita senang aja. Orang yang ada dalam rumah kita, bini kita, anak kita, ada sembahyang, mereka hati kita meridai saja, maka kita dalam keadaan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tamu siapa yang di dalam rumah kita? Ada sembahyang, makin banyak besi tamu, besi penginapan, makin banyak orang ada sembahyang, hati kita senang aja. Maka kita termasuk yang dilaknat. Artinya hati kita itu senang. Tapi kalau hati kita artinya tidak senang, kita tidak meridai perbuatan mereka itu tidak sholat, ya apakah dengan menegur dia minimal di hati kita ada senang dengan kelakuannya tidak sholat, maka itu kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku adalah hakim yang adil. Artinya tidak mengapa ada termasuk orang yang dilaknat. Jadi lihat-lihat deh, melihat menerima tamu banyak banyak kan enggak ada. Itu sudah siapa di atas tempat sholat? Udah kita siapkan. Kita sudah siapkan. Menjaga segala macam kan? Tapi urusan yang di atas kita udah tahu kan? Ya. Ada langsung ada gini-gini. Artinya hati kita berbaik sangka dengan maksud kita menyediakan itu, kita ingin mereka supaya mengerjakan sholat. Kalau toh mereka tidak sholat, itu kita tidak ridho, karena tidak senang, karena kita sudah menyediakan tempat ini. Nah itu berarti lepas kita. Tempatnya sudah kita siapkan. Tapi kalau kita merasa senang aja, tak biasa aja. Yang karena ada itu urusannya, misalnya hati kita paling tidak kita mendoakan supaya mereka sholat.
Nah, kita di sebelah kiri kanan keadaan sembahyangnya tetangga paling ada doa akan, jangan nanti kita senang, khususnya urusan sholat. Nah oleh karena itu ilmu tentang sholat kemarin sudah dari kita mengerti mana rukun yang fi'li, mana rukun yang qauli, mana rukun yang qalbi. Mulai rukun qalbi sudah niat kita di dalam hati. Kemudian rukun qauli takbiratul ihram, kalimat Allahu Akbar. Terus rukun fi'li kita berdiri menghadap kiblat, itu rukun fi'li. Lalu bertakbir sudah. Bagaimana cara menangkap takbir juga sudah. Artinya sama mengangkat takbir dalam mazhab, beberapa mazhab ada yang ke atas telinga, ada yang di bawah, pas telinga, ada yang di bawah, ada yang di dada. Semua ada dasar. Dan silakan, tapi itu yang cara yang dicontohkan. Tapi kita kemarin ambil artinya dalam mazhab Syafi'i itu tangan di bawah jari telunjuk, jari di bawah telinga dan menghadap ke depan. Semua menghadap ke depan, tidak ada yang menghadap ke belakang tangan ketika melakukan takbiratul ihram. Itu rukun fi'li. Kemudian setelah itu kita mengerti mana yang sunat. Begitu kita sudah selesai mengangkat takbir kemarin Allahu Akbar, maka yang sunat adalah kita setelah itu membaca doa iftitah. Artinya sunat itu apabila dia membaca doa iftitah, maka dia dapat pahala sunat. Apabila dia meninggalkan, maka dibenci. Walaupun tidak membatalkan salatnya, tapi dibenci. Namanya perbuatan, nama lawannya sunat kan makruh. Makruh itu artinya dibenci. Ketika kita meninggalkan doa iftitah, maka itu berarti makruh, tapi tidak membatalkan salat. Kita tahu mana yang wajib, mana yang sunat. Setelah itu masuk kepada rukun qauli, wajib membaca Fatihah. Yang terjadi perbedaan pendapat para ulama hanya ketika kita berjamaah itu dalam salat sahar, artinya salat yang bacaan imam nyaring, yaitu dalam salat maghrib, isya, subuh, Jumat. Nah, yang di 2 rakaat yang imam nyaring ini itu terjadi perbedaan pendapat. Makmum wajibkah membaca Fatihah atau tidak? Terjadi perbedaan pendapat. Tapi baca Fatihahnya wajib. Ada sebagian ulama berpendapat bahwa makmum cukup mendengarkan imam bacaan Fatihah itu sudah ikut kepada imam. Ada pendapat lain lagi ulama dalam mazhab Syafi'i, imam ini harus mengerti ketika jadi imam selesai baca Fatihah, berhenti dulu si imam, jangan langsung disambung baca ayat. Berikan kesempatan kepada makmum untuk membaca Fatihah. Ini pendapat sebagian ulama. Jadi ketika ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin, imam jangan langsung baca surat. Dia berikan kesempatan kepada makmum untuk membaca sekedar baca surat Fatihah. Nah, ini imam yang mengerti artinya dengan jamaah. Nah, ada lagi sebagian ulama cukup dengan mendengarkan, mengikuti bacaan imam, sudah hanya Fatihah bagi makmum ketika dalam keadaan zahir itu. Nah, yang imam di dalam pendapat imam yang lain, artinya kita cukup, tidak perlu Fatihah, si makmum dalam sholat zahir itu sudah ditanggung imam, cukup mendengarkan saja. Nah, tapi kalau si imam langsung baca surat, langsung disambung begitu, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, bismillahirrahmanirrahim, tidak ada kesempatan bagi si makmum ini. Para sebagian ulama mendengarkan saja sudah, mendengarkan bacaan
nanti di dalam rukun-rukun yang panjang boleh kita sempatkan kita membaca surah Fatihah. Itu sebagian pendapat para ulama, semuanya benar. Tapi kita tahu bahwa rukun daripada sholat ini adalah al-Fatihah, itu rukun qauli. Nah, yang namanya rukun qauli harus kita ingat, kita perhatikan. Qauli itu ucapan, perkataan. Ketika masuk kepada Fatihah, maka kita membaca tidak cukup hanya dengan di dalam hati saja. Namanya ucapan, diucapkan oleh mulut, sekurang-kurangnya kita mendengar. Itu ucapan. Atau cuma mulut saja, tapi suara tidak ada, maka itu tidak termasuk membaca. Cuma gerak mulut saja, suaranya tidak ada, sekurang-kurangnya kita mendengar. Jangan, dan tidak mengganggu orang yang di sebelah kita itu. Cukup kita yang mendengar, tetap kita wajib. Nah, kita sempatkan membaca surat Al-Fatihah. Tapi di dalam yang sir, artinya imam yang 2 rakaat terakhir dia baca, kita sama-sama baca Fatihah, kita baca Fatihah juga sama-sama seperti biasa. Nah, ini wajib. Jadi kalau kita nak sembahyang tahu, oh ini wajib rukun qauli ini Fatihah ini. Ada orang yang kayak itu. Ada ya tuh nyari. Apa Allahu Akbar? Setiap gerakan. Ada terus itu. Kita disunatkan memang setiap perpindahan gerakan dengan kalimat takbir, kecuali perpindahan gerakan nanti dari ruku ke i'tidal, itu dengan ucapan sami Allahu liman sampai baca al-tahiyat itu yang secara rukun dia betul, tapi karena terlalu nyaring mengganggu orang di sebelah. Nah, kalau secara salatnya sah saja, tidak ada masalah. Cuma caranya dia mengganggu orang di sebelah, nah itu dosanya sendiri lain lagi. Apalagi mengganggu kekhusyuan orang kita di sebelah untuk salat. Maaf, Ustaz bertanya, apabila kita masbuk, kita hanya bisa mengikuti ruku, kemudian di akhir salam kita karena merasa belum membaca selawat, kita tambah lagi gitu, boleh nggak? Berarti menambah rakaat namanya. Ketika kita masbuk, ini urusan masbuk bab tersendiri. Karena ketika kita masbuk, ukuran masbuk itu kita sempat tumakninah bersama imam di dalam ruku. Ada sempat tumakninah. Tumakninah itu kan ukurannya sekurang-kurangnya membaca 1 kali tasbih, subhanallah. Artinya kita imam ruku, kita selesai takbiratul ihram Allahu Akbar, lalu kita ikut ruku Allahu Akbar, imam masih dalam keadaan ruku. Nah, sudah sempat kita baca subhanallah, lalu imam berdiri, berarti kita masuk sudah dapat 1 rakaat. Dan terkadang kita ada punya utang itu, merasa, nah itulah namanya menambah-nambah. Artinya itu dari syaitan biasanya seperti itu. Syaitan yang beri waswis. Artinya kalau kita ikut sempat ruku bersama imam, tumakninah bersama imam, artinya sempat tumakninah sekurang-kurangnya mungkin subhanallah, baru imam berdiri, kita masuk 1 rakaat. Kecuali begitu kita ruku Allahu Akbar, imam sudah langsung berdiri, Allahu liman hamidah, tidak sempat kita, maka itu berarti kita belum mendapatkan. Baru kita mau Allahu Akbar, imam sudah berdiri. Kita mau ruku, imam sudah bangun dari ruku. Nah itu berarti tidak sempat. Kita tidak mendapatkan tumakninah ruku kita bersama imam. Nah, itu ruku. Jadi ruku tadi selesai, kemudian imam baca Fatihah sudah,
setelah itu ayat, ya baca ayat itu hukumnya sunat. Jadi hukumnya membaca ayat itu sunat. Tapi namanya sunat, kita ingin ibadah kita sempurna di sisi Allah, maka yang sunat jangan ditinggal. Yang sunat di dalam sholat itu termasuk ayat Al-Quran. Ada bisa yang pendek, boleh yang panjang. Termasuk kunut. Hah? Termasuk kunut. Kunut lain lagi. Belum masuk kepada kunut. Kita di dalam masih membaca ayat. Ketika imam membaca ayat, maka kewajiban kita diam, mendengarkan, memperhatikan. Kecuali kalau sebagian katanya imam sudah berdiam, mencukupkan kita baca surah Fatihah, tapi belum sempat kita selesai Fatihah, imam sudah baca Bismillah, itu selesaikan Fatihah kita. Dalam bacaan ayat, artinya kita tinggal mendengarkan imam untuk membaca ayat itu. Nah, dalam bacaan ayat kita pernah melihat contoh kalau membawa kecuali bagi mereka yang betul-betul tidak bisa karena uzur. Nah, kalau sudah uzur itu ya seberapa dia mampu. Penyakit pinggang, tarawau, sampai sini aja sedikit ya. Dan ukurannya ini tumatina begitu Allahu Akbar, sekurang-kurangnya setelah Allahu Akbar dan ini sudah taruh di sini, sekurang-kurangnya kita mencoba satu kali tasbih dari subhanallah. Itu sekurang-kurangnya. Nah, selengkap-lengkapnya ya subhanallah rabbana wa bihamdika atau subhana rabbiyal. Jalan dari kaki ke kaki berapa? Di rukun fi'li kita mulai berdiri betul itu, nah jarak paling kurang 5 jari, maksimal yang kurang lebih 1 jengkal kita ya. Ini kalau ukurannya kaki, ini 1 kaki. Posisi antara tumit dengan jari itu rata, jangan terbuka. Kayak istirahat di tempat. Nah, berbeda dengan berdiri kita sholat. Artinya ini antara kaki dengan jari kaki dengan tumit itu rata. Jaraknya kurang lebih 1 jengkal. Jangan terlalu. Artinya ini menguasai karena saking ingin merapatkan saf, ada kesalahan kita kadang. Artinya memang kita disuruh merapatkan saf. Artinya ukuran merapatkan saf kalau di dalam hadis bertemunya kelingking jari dengan kelingking dan bahu dengan bahu, artinya itu rapat. Ukuran merapatkan. Ini jaga jarak. Karena ya di dalam hadis kalau saf itu renggang maka di tengah-tengahnya ada syaitan. Pada di corona Tapi kalau kita sudah berusaha seperti itu, orang yang di sebelah itu tersentuh kelingkingnya, wah, gitu. Kalau sudah seperti itu, tahu kita sudah orang ini tidak bisa tersentuh. Kalau dia tersentuh, ada orang yang tersentuh merasa jijik apa segala macam kan, modelnya gitu. Padahal kalau bersama dulu nanti dijajak sini. kalau kita rapatkan, kita sentuhkan sedikit, dia bergeser. Dijajak sini. Yang sebenarnya sekali masih aja, jajak. Dijajak sini. Nah, kita ngalah. Walaupun tidak tersentuh, tapi ya tidak terlalu enggak. Bahwa itu ukuran meratakan. Kalau ukuran meratakan ya rata itu ukurannya tumit, jangan jari. Jadi kalau meratakan saf ya kita lihat samping tumit orang mana tumit kita ini pasti
kembali kepada ruku. Allahu Akbar. Dan mengangkat tangan kemarin di pendidik yang jangan terlalu ke belakang. Allahu Akbar. Jangan juga terlalu ke depan. Allah di lengkupan begini, jangan. Jari jangan dirapatkan, jangan juga direnggangkan, normal. Allahu Akbar. Dan telapak tangan menghadap ke depan. Itu sepakat, tidak ada perbedaan pendapat ke depan. Jangan ketika nanti mau mengangkat tangannya seperti orang amin itu tidak ada ya. Allahu Akbar atau bangun dari rukuk Allahu Akbar seperti tidak, tetap dengan telapak tangan ke depan. Itu sepakat para ulama, telapak tangan ke depan seperti kita mengangkat dalam badan takbiratul ihram. Ini hukumnya sunnah, ya, hukumnya sunnah. Ketika kita mau melaksanakan rukuk dari berdiri kepada rukuk. Kalau tidak begitu berarti tidak mengikuti sunnah, ya? Kalau tidak begitu berarti kita tidak berpahala sunnah, makruh, tidak membatalkan kepada sholat. Nah ini kita perlu tahu, ini hukumnya wajibkah, hukumnya sunnatkah. Makanya rukun fi'li, qauli, qalbi itu harus kita tahu di dalam sholat, harus belajar. Apabila ada orang yang benar sholatnya, tapi dia tidak pernah belajar, maka sholatnya tetap tidak sah. Walaupun caranya sama, tapi tidak pernah belajar. Karena Rasulullah menyuruh kita sallu kama ra'aitumuni, sholat kamu sebagaimana kau melihat aku sholat, kata Rasulullah. Bagaimana kita bisa melihat? Berarti belajar. Guru kita mencontohkan begini, guru kita dari gurunya sampai tabiin sampai kepada imam yang empat, sampai kepada sahabat Rasulullah melihat kepada Rasulullah. Hanya diajarkan, dicontohkan. Tapi kalau kita tidak pernah belajar itu, tidak pernah dicontohkan oleh guru kita, walaupun benar, sebagian ulama mengatakan tetap tidak sah, karena dia bukan akidah dari belajar. Itu istilahnya bersanad. Kalau di dalam masalah sholat, ya, di situ ruku, setelah ruku, baca ruku, bangun dari ruku ini lagi, kita disunatkan juga mengangkat tangan. Sami'allahu liman hamidah. Bagian ulama sami'allahu liman hamidah di atas turun kosong. Ada juga sebagian mengucapkan sami'allahu liman hamidah, sami'allahu liman hamidah. Gitu dahnya sudah tangan di sini lagi. Tapi kita contohkan dengan sami'allahu liman hamidah. Mengucapkan sami'allahu liman hamidah itu. Lalu ada yang sebagian kita langsung ada ketika beriman sami'allahu liman hamidah, lalu kita langsung rabbana wa lakal hamd. Ya, ada yang seperti itu. Cuma tidak Imam Al-Ghazali rahimahullah taala kata tetap kita juga disunatkan makmum untuk mengucapkan sami'allahu liman. Tetap sunat sami'allahu liman hamidah. Dan harus tumakninah. Jadi tumakninah ini wajib, ruku dengan tumakninah, i'tidal dengan tumakninah. Makanya ada ulama kita dalam mazhab Syafi'i yang mengatakan rukun salat itu ada 17. Sementara ada yang mengatakan 13. Yang 13 ini mengatakan rukun salat 13, dia ruku dengan tumakninah. Nah, disebutkan. Tapi yang tidak, yang menunjukkan 17 rukun itu ruku sendiri, tumakninah sendiri. Itu tetap tumakninah itu artinya kita berhenti sebentar seukuran satu kali membaca tasbih paling kurang. Dan itu setelah kita sempurna, ruku kita sudah sempurna, baru kemudian jangan masih dilihat. Belum ini sempurna, kita sudah mengucapkan tasbih.
Kalau si imam ini atau imam tarawih bacaannya normal, insya Allah kita bisa orang-orangnya kalimat tasbih berdiri, baru kemudian kita siap-siap melaksanakan. Kalau sudah sami Allahu liman hamidah, untuk sujud ini harus sempurna dulu berdiri kita. Yang kita sering perhatikan itu apa? Tumanina ini tidak ada antara ruku dengan i'tidal ke sujud. Ini belum, ini sudah sami Allahu liman hamidah Allah. Nah, itu tidak ada tumanina. Berarti salat kita tidak kan seperti itu. Kadang bangun dari ruku, orang tarawih, sami Allahu liman hamidah Allahu Akbar, tidak ada tumaninahnya di ketinggalan berarti rukun. Sementara ketika kita berdiri harus sempurna berdiri kita, baru kemudian maju ke dalam sujud, baru masuk ke dalam sujud. Karena berdiri ini harus sempurna dulu, baru sampai sini Allah Akbar. Sami Allahu liman hamidah Allahu Akbar. Belum lagi ini berdiri betul, belum sempurna lagi tulang belakang kita. Kita sudah Allahu Akbar, itu tumanina. Ya sama. Tumaninahnya itu sempurna, mau rukunya sempurna dulu ruku, baru berdiri. Sempurna dulu berdiri, baru kemudian sujud. Sempurna sujud, baru kemudian duduk antara dua. Begitulah tumaninah. Kalau di masjid itu kita kan Karena rancak berjamaah lalu banyak yang yang dilihat. Artinya di situ, makanya kenapa perlunya kita mengulang terus tentang salat itu. Karena yang kita lihat ya, artinya yang dilihat kebanyakan memang salat tanpa ilmu, tanpa pernah belajar, cuma lilihatan. Melihat kalau ilmu lilihatan mulai belajar, dari pendengaran keuduk misalnya, ada tahu caranya, air untuk ada tahu caranya. Itu orang sampai lihat, nah 4 sidin habis wudhu menggagas, orang siap. Begitu angkat takbir Allahu Akbar, langsung batis kiri diangkat 2 tempat, angkat sebelah batis kiri. Nah, berlaku nanti hanyar kain supaya begitu takbir batis kiri diangkat kayak itik. Habis mandi itu kan diangkat sebelah batis. Jangan nanti habis sholat tidak takmuni kainnya sampai. Sudah habis sembahyang si kain ditakmuni, kenapa kain? Begitu takbir atau ihram tadi langsung berangkat sebelah, ada ilmu hanyar kan? Ada salahku, kenapa? Tadi aku wudhu, begitu habis wudhu sampai membasuh batis kanan, pas membasuh batis kiri, banyu habis. Ini batis kiri kan ada wudhu. Jadi apa? Ada sembahyang. Ini ada ilmu. Iya, saja sudah sama ya. Tahu? Malu itu. Tahu benar zaman banyak. Jadi itu sampai kita kepada ruku, sujud dari ruku yang tidak, baru masuk kepada sujud. Bagaimana masuk ke dalam sujud? Pada pertemuan yang akan datang. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.